Ini adalah video bagian ketiga. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk membuat root get by ID. Tentunya untuk menampilkan data user berdasarkan ID ya teman-teman. Ya, nanti kita akan coba praktek untuk membuat root get-nya seperti apa. Lalu kita akan coba menampilkan datanya pada Postman. Oke, kita ke editor kita. Kita ke root dulu teman-teman. Ya, di bawahnya root untuk menampilkan data, kita buat root untuk menampilkan data berdasarkan ID. Oke, kita buat router dot get. Nah, di sini ada ID-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bikin satu function. Nanti di controller kita bikin satu function namanya get user by ID gitu teman-teman. Oke, jangan lupa di atas juga teman-teman harus tambahkan get user by ID. Oke, kalau sudah di save, kita sekarang ke controllernya teman-teman. Oke, di sini karena sangat mirip ya, kita copy aja dengan dari get all by user ini ke bawahnya. Oke, kita copy, lalu tinggal kita ganti aja namanya ya, sama dengan nama ini, nama functionnya kita ganti ya, karena mirip sekali, hanya bedanya dia menggunakan ID teman-teman. Maka dari itu kita tambahkan ID di sini, variable ID maksud saya, yang diambil dari request titik params. Oke. Lalu di sini bedanya, kalau yang di sini hanya find saja, di sini ada namanya find by ID teman-teman. Nah, di sini ID-nya kita masukkan aja. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi cukup simpel ya untuk membuat get user by ID, mirip dengan get all user. Hanya bedanya dia menangkap ID dari Postman yang dikirim lewat params ya. Lalu pada bagian sini ya dia tidak tinggal diganti aja dari find menjadi find by ID, lalu masukkan ID-nya. Selanjutnya sama semuanya. Oke teman-teman, kita sekarang coba tes ya di Postman. Kita copy aja yang ini ya, sini ya teman-teman. Nah, lalu di setelahnya user slash, nah di situ adalah ID-nya teman-teman. ID ininya teman-teman ya. Saya coba mau cari nama saya dulu deh. Lalu saya taruh di sini. Lalu saya send. Apakah ada hasilnya? Kita tunggu sebentar. Oke, ada hasilnya langsung ya. Status 200 oke. Lalu ditampilkan datanya sesuai dengan ID. Ya, namanya Fajar Nugroho. Oke. Saya coba sekali lagi deh. Yang namanya Budi Santoso, saya ambil ID-nya. Lalu saya taruh di sini. Lalu saya send. Oke, keluar ya nama Budi Santoso. Oke, jadi teman-teman kita sudah berhasil membuat root untuk get user by ID. Ya, caranya cukup mudah, hanya seperti ini aja. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk membuat root delete by ID. Ya, kita akan menghapus user berdasarkan ID-nya. Ya, nanti kita akan coba buat scriptnya. Lalu kita akan tes apakah data yang terhapus itu masih ada atau sudah terhapus dari database menggunakan Postman. Oke teman-teman, kita langsung ke editor kita. Kita langsung ke users root ya, ke bagian rootnya dulu. Kita tambahkan satu root lagi untuk menghapus
data berdasarkan ID. Oke, di sini router dot delete ya teman-teman. Delete. Lalu di sini sama seperti atasnya, menggunakan ID sebagai paramnya. Nah, di sini kita perlu tambahkan fungsinya teman-teman ya. Fungsinya namanya delete user by ID teman-teman. Oke, nanti kita akan coba bikin fungsinya. Oke, jangan lupa di atas juga harus ditambahkan teman-teman. Delete user by ID. Oke. Setelah itu kita save. Ya. Sekarang kita pergi ke file users controller ya teman-teman ya. Karena ini mirip dengan get user by ID, jadi menerima params ya. Kita tinggal copy aja teman-teman dari yang atas. Dari yang get user by ID, copy aja ke bawah, lalu tinggal diganti aja nama functionnya jadi ini. Oke, ya sama ya, connect DB juga, lalu menerima ID dari params. Nah, bedanya di sini teman-teman, jadi dia mencari, setelah dicari ketemu, dia akan melakukan penghapusan teman-teman. Caranya bagaimana? Ini tinggal diganti aja teman-teman, find by, B-nya gede ya, by ID. Nah, di sini sudah ada nih, by ID and delete. Oke, selesai. Nah, tinggal di sini kita tambahkan logika teman-teman. Jika user tidak ada, maka res status 400 ya teman-teman. Jadi kalau ID yang dicari, ID yang mau dihapus tidak ada, maka dia akan menampilkan pesan ya, kalau data yang dicari tidak ditemukan gitu ya. Data yang ingin dihapus tidak ditemukan gitu ya teman-teman. Kalau dia ketemu, maka else-nya ya teman-teman. Dia akan menampilkan message data sudah dihapus gitu teman-teman ya. Oke, rasanya sudah cukup. Jadi logikanya hanya seperti ini. Dia mencari sekaligus kalau sudah ketemu dia akan langsung menghapus. Ya, begitu simpelnya menggunakan Mongoose ya teman-teman. Kita tidak perlu membuat query untuk menghapus begitu. Oke, tinggal kita save. Oke, sekarang kita coba di Postman ya teman-teman. Kita buka satu tab lagi, lalu kita rubah metodenya menjadi delete. Oke, kita ketikkan localhost 5001/users, lalu ID-nya teman-teman. Nah, ID-nya kita mau hapus yang mana? Oke, saya coba mau hapus yang paling bawah deh. Yang namanya Michael saya hapus ya. Saya pakai ID-nya, saya copy dari sini, saya taruh di sini ya teman-teman. Lalu saya mau coba hapus, bisa nggak? Oke, data sudah dihapus. Oke, berarti kita sudah berhasil menghapus teman-teman. Coba kita cek lagi. Yang get all-nya kita send lagi. Coba. Apakah masih ada data yang namanya Michael? Tidak ada ya. Kita cari coba. Nggak ada ya, no results. Oke, satu lagi deh saya mau hapus. Yang namanya Anthony Wijaya saya hapus. Oke, saya hapus. Oke, sudah terhapus, data sudah dihapus. Saya send lagi yang di get all-nya. Saya mau ngecek apakah masih ada datanya. Oke, tidak ada ya. Oke, sekarang saya mau coba hapus yang ID-nya tidak ada di database. Coba.
misalkan ubah yang angka terakhir jadi 1 misalkan gitu ya, pasti tidak ada ya. Oke, kalau saya send, oke, betul ya, data yang ingin dihapus tidak ditemukan. Jadi sudah betul logika kita. Jadi kalau ID-nya tidak ada di dalam database, maka akan menampilkan pesan seperti ini, data yang ingin dihapus tidak ditemukan. Tapi kalau ada, maka akan dihapus. Misalkan saya ganti lagi jadi 2 ya, maka harusnya data yang untuk Rodi Hartono maka akan terhapus ya. Data sudah dihapus, kita cek lagi ya, tidak ada ya. Rudi ya, tidak ada. Oke, demikian teman-teman, kita sudah berhasil untuk membuat root untuk delete user by ID. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk membuat root patch by ID. Kita akan mencoba mengedit data user berdasarkan ID, dan nanti kita akan coba mengetesnya menggunakan Postman ya teman-teman. Oke, kita langsung ke editor kita ke bagian users root JS filenya. Kita tambahkan satu root lagi ya teman-teman, root untuk mengedit atau mengupdate ya, mengupdate data berdasarkan ID. Lalu kita menggunakan router. Di sini kita pakai patch aja. Nah, di sini kita sama seperti delete, kita menggunakan ID. Nah, di sini kita pakai function update user by ID ya teman-teman. Jadi fungsinya belum ada, nanti kita buat. Jangan lupa di atas langsung ditambahkan saja. Oke, kalau sudah, kita ke bagian controller teman-teman. Ya, karena ini logikanya mirip sekali dengan yang delete ya, jadi dicari dulu berdasarkan ID, kalau ada diupdate. Hanya ada perbedaan sedikit nanti. Oke, kita copy aja dari yang delete karena logikanya mirip sekali. Oke, ini akan copy ke bawah. Lalu nama fungsinya diganti dengan ini teman-teman. Ya. Nah, tinggal teman-teman fokus pada bagian ini, delete-nya diganti menjadi update teman-teman. Nah, setelah itu maka di dalam sini ada parameter kedua ya teman-teman. Jadi setelah ditemukan ID-nya maka diupdate. Ya, di sini correct body ya teman-teman. Jadi akan diupdate menggunakan data yang dikirim oleh Postman. Oke, di dalam body. Selanjutnya teman-teman bisa ganti kata-kata dihapus, bisa diganti menjadi diupdate saja. Oke, kalau sudah dicek lagi. Oke, nama function sudah berubah. Lalu find by ID sudah menjadi find by ID and update. Lalu rect body di sini ditambahkan. Lalu kata-kata sudah diganti menjadi diupdate. Oke, kita save. Oke, kita coba tes pada Postman teman-teman. Kita buka satu tab. Lalu metodenya kita ganti menjadi patch ya. Kita ketikkan ini localhost 5000 users. Lalu saya mau coba ambil ID salah satu orang ya, salah satu user. Misalkan di sini namanya Amalia Putri. Saya ambil ID-nya, saya copy, saya masukkan di sini teman-teman. Oke, misalkan saya mau ganti tempat lahirnya Jakarta menjadi Bandung teman-teman ya. Oke, caranya tinggal teman-teman ke bagian body, lalu pilih yang raw, lalu pilih yang JSON di sini. Formatnya di copy dari yang post juga apa-apa. Untuk mempersingkat waktu. Oke, namanya tetap Amalia Putri ya. Nah, di sini tempat lahirnya saya mau ganti menjadi Bandung misalkan. Jenis kelaminnya wanita teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita tinggal coba send.
Oke, data sudah diupdate tulisannya ya. Sekarang kita tes apakah betul datanya sudah berubah menjadi Bandung ya, tempat lahirnya. Oke, sudah berubah ya teman-teman. Di sini namanya Amalia Putri, tadinya tempat lahirnya Jakarta, sekarang sudah menjadi Bandung. Oke, saya mau ganti usianya menjadi misalkan 25 gitu ya. Saya tinggal ganti aja usianya di sini 25 gitu. Lalu saya send lagi. Oke, sudah berubah. Ya, usianya sudah berubah menjadi 25. Berarti kita sudah berhasil teman-teman untuk membuat root ya, membuat root untuk update data. Oke, seperti biasa sekarang saya akan coba untuk mengupdate yang ID-nya tidak ada misalkan ya. Kita mau tes logic kita apakah sudah betul atau belum ya. Misalkan sini F-nya saya ganti menjadi huruf 0 gitu ya. Menjadi angka 0. Oke, kita send. Ya, di sini muncul data yang ingin diupdate tidak ditemukan. Jadi ID ini tidak ada teman-teman ya. Jadi logic kita sudah betul. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat root untuk mengupdate user ya, dan juga sekaligus untuk validasi apakah ID-nya ada atau tidak. Oke, dengan demikian kita sudah membuat semua ya, membuat root untuk create, read, update, delete-nya. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah variasi searching dan paging pada rootkit ya. Tentunya pada rootkit all. Biasanya pada aplikasi backend dibutuhkan fitur untuk melakukan paging ya, untuk pembatasan jumlah data yang tampil pada suatu halaman. Ini digunakan untuk meringankan kerja server ya, jadi tidak terlalu berat. Jadi paging itu digunakan untuk membatasi ya, membatasi data yang ditampilkan. Misalkan yang ditampilkan 5, nanti akan ditampilkan 5 pada pagingnya. Oke, kita bikin simulasinya dulu. Kita menggunakan yang get all ya. Nanti saya akan tambahkan sebuah variabel untuk page-nya ya, misalkan page 1. Oke. Nanti akan ditampilkan sejumlah data, tapi tidak semuanya ya teman-teman. Oke, di sini ini namanya query ya teman-teman. Jadi parameternya dibuat menjadi sebuah query gitu. Ini query params namanya. Oke, diawali dengan tanda tanya ya. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat paging pada logic get all user ya teman-teman. Di sini kita tambahkan dulu setelah await connect db, kita tambahkan dulu satu variabel teman-teman, namanya page ya, page. Lalu di sini diambil dari request query. Jadi ini variabel yang datangnya dari query ya, params query. Oke. Kalau sudah, di sini teman-teman akan membuat satu logic ya teman-teman. Jadi jika ada page-nya, variabel tersebut dikirimkan oleh postman, dan jika page tersebut ada isinya, oke, maka akan menjalankan suatu pembatasan berdasarkan paging. Kalau tidak ada, maka akan ditampilkan semuanya. Oke. Untuk yang sekarang yang users find ini tinggal dipindah aja teman-teman ke dalam sini, karena ditampilkan semuanya teman-teman ya. Nah, yang kita pikirkan sekarang yang di sini teman-teman, bagaimana caranya kita membatasinya. Oke, kita perlu satu variabel tambahan untuk membatasi data per page-nya berapa. Teman-teman bebas, kalau saya pilih 5 ya, jadi nanti 5 data saja yang ditampilkan dalam satu page. Lalu yang kedua adalah kita menambahkan satu variabel lagi, saya beri nama skip. Ini rumusnya adalah page ya dikali dengan data per page-nya ya.
lalu dikurangi dengan data per page-nya. Itu teman-teman. Oke, kalau sudah, di bagian sini tinggal di copy aja ke atas ya. Yang users find-nya, hanya di bagian find-nya di sini ada tambahan lagi, teman-teman. Jadi ada yang namanya skip ya. Dot skip. Nah, ini skip isinya apa? Yaitu variabel skip ini. Oke. Skip. Lalu di sini limitnya. Limitnya adalah data per page-nya ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah, saya jelaskan dulu. Jadi rumus ini adalah untuk menentukan dari data yang mana yang sampai yang mana untuk ditampilkan dalam suatu halaman gitu ya. Contohnya, jika kita mendapatkan page itu 1 nilainya, maka 1 dikali data per page yaitu 5 ya, maka sama dengan 5 dikurangin 5, jadi mulainya dari 0. Oke, ya, itu page 1 ya teman-teman. Nah, limitnya sebanyak 5. Oke, jika ada kiriman data page-nya sama dengan 2, maka 2 dikali data per page yaitu 5, 2 kali 5 sama dengan 10, dikurangin data per page 5 ya, jadi 10 dikurangin 5 jadi sama dengan 5. Jadi page kedua dimulai dengan data kelima gitu teman-teman. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi semuanya nanti akan ditampilkan di sini. Karena sini ada 2 variabel yang bernama user, kita nggak bisa pakai const lagi ya teman-teman. Kita pakai let aja, atau mungkin letnya di atas aja ya. Let user ya sama dengan objek gitu ya. Oke, ini sebetulnya sudah oke. Secara logika kita coba tes pada Postman. Kalau saya jalankan page sama dengan 1, harusnya yang ditampilkan Fajar Nugroho, Budi Santoso, Aditya Pratama, Yoga Widianto sampai dengan Putri Rahmawati ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya coba tes. Oke. Ya, di sini ditampilkan 1 Fajar Nugroho, 2 Budi Santoso, 3 Aditya Pratama, dan 4 Yoga Widianto, lalu yang terakhir 5 Putri Rahmawati. Oke. Kalau yang page 2, kita tinggal ganti angkanya di 2. Oke, dimulai dengan Siti Nurhayati 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 3. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi sudah berjalan ya teman-teman. Jadi untuk fitur paging sudah berjalan menggunakan logika seperti ini. Baik teman-teman, sekarang saya akan mencoba menjelaskan apabila kita membutuhkan suatu fitur untuk mencari nama ya. Seperti ini misalkan, terus nama Fajar ya, harusnya nanti yang muncul hanya yang namanya Fajar aja ya. Ya, oke, kita akan coba ke editornya. Oke, kalau sudah, kita tambahkan di sini search nama ya, search nama, lalu kita tambahkan di sini, kita tambahkan logika ya di bagian pagingnya. If search nama ada dan search nama ada nilainya, maka di sini dilakukan pencarian. Oke, logikanya kita bisa meniru yang bagian untuk insert user, kita pernah menggunakan users find ya. Maka dari itu kita coba copy aja teman-teman dari atas. Kita copy ke bawah, kita taruh di sini.
Lalu const resultnya kita ganti menjadi user aja. Oke, ini sudah betul. Hanya tinggal ditambahkan dot skip sampai limitnya ya, kita copy ke atas. Oke, di sini kita tambahkan titik. Oke, sudah jelas ya. Jadi kalau ada pencarian, kita mencari berdasarkan nama kolom. Nah, di sini rect body-nya diganti aja teman-teman, jadi search nama. Gitu, ya. Jadi dicari dulu, lalu kalau ada pagingnya, tinggal menjalankan skip dan limit. Gitu. Untuk yang ini kita tambahkan else-nya, ya. Gitu teman-teman. Lalu berikutnya untuk yang tidak ada pagingnya juga dilakukan penambahan logic yang sama, mengecek apakah ada pengiriman variabel search nama, dan dicek apakah search nama tersebut ada isinya. Jika ada, maka ya di sini di copy aja lagi ya ke bawah, sama karena mencari ini ya, mencari berdasarkan kolom nama. Hanya aja bedanya kalau di sini tanpa paging berarti tidak usah pakai skip dan limit. Gitu teman-teman. Kita tinggal rapi-rapikan. Yang satunya lagi tinggal else-nya. Oke. Sudah, kita jalankan dulu. Oke, saya coba search namanya sama dengan Fajar, saya coba. Oke, yang tampil adalah Fajar Nugroho aja ya. Kalau Budi misalkan, oke, Budi Santoso gitu ya. Amalia, kita cari. Oke, jadi sudah berjalan ya teman-teman logiknya. Oke, sekarang saya menggabungkan misalkan dengan ditambahkan paging ya. Page gitu ya. Page pertama dengan pencarian Amalia. Kalau page keduanya ada nggak? Nggak ada ya, karena dia selalu ditampilkan di page pertama. Oke, kalau search namanya yang mengandung huruf A aja gitu ya. Ya, oke, semua di sini mengandung huruf A. Oke, yang mengandung huruf I aja. Apakah ada? Oke. Di sini hanya mengandung huruf I aja. Oke, ini page keduanya. Page satunya. Oke. Gitu ya. Jadi bisa digabungkan teman-teman antara search nama dan paging. Sudah kita praktekkan untuk mengkombinasikan keduanya. Dan kita sudah bikin logiknya di get all user. Bagaimana kalau tidak ada pencariannya, misalkan default seperti biasa, ya maka akan ditampilkan semuanya teman-teman ya, seperti pada awalnya dia akan menjalankan yang ini. Oke, demikian teman-teman, kita sudah berhasil membuat variasi untuk menambahkan fungsi paging dan juga search pada get all user. Baik teman-teman, dengan demikian sudah selesai pelatihan kita untuk membuat REST API menggunakan MongoDB dan juga Express. Jadi kesimpulannya, teman-teman sekarang sudah memahami cara membuat koneksi ke database menggunakan database MongoDB dan juga Mongoose Library. Lalu teman-teman juga sudah berhasil membuat controller untuk proses create, read, update, delete dengan menggunakan database MongoDB dan juga Mongoose. Dan sekaligus teman-teman bisa sudah memodifikasi controller sesuai dengan kebutuhan ya, menambahkan searching dan paging. Baik teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini, silakan dukung channel ini dengan klik like dan share video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.